Ya, dan pemirsa, kini kami ajak Anda kembali ke tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud di Gedung High-End Jakarta. Tentang lingkungan, tadi juga Mbak Nia seperti itu, kemudian Mbak Ruby dan lain-lain. Itu sebetulnya kita ingin menyampaikan betapa perempuan itu memiliki peran strategis dalam demokrasi. Karena demokrasi melindungi hak-hak perempuan. Dan hak-hak perempuan ini kalau kita melihatkan bukan sekedar hak pendidikan saja atau hak kesehatan, hak dan akses kesehatan terhadap kesehatan, tapi juga hak kepada kebebasan berekspresi, politik dan lain-lain. Dan itu tadi tercermin dari semua mbak-mbak yang ada di depan ini. Dan mereka pada hari ini yang sudah puluhan tahun bergelut dengan pengalaman dan terkoneksi secara konkret, secara empirik dengan calon presiden dan wakil kita Pak Ganjar dan Pak Mahfud, itu sebetulnya bentuk bagaimana kawan-kawan ini merepresentasikan kerja-kerja konkret yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Misalnya saya 9 tahun bekerja sama dengan Pak Mahfud. Kebetulan bidangnya sama, Polhukam. Saya sangat terbantu sekali ketika bagaimana isu Papua misalnya, isu anti korupsi, isu-isu tentang HAM misalnya, itu kami kerjasama dengan Pak Mahfud sebagai saya sebagai Deputi Polhukam dan Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam. Dan kesan saya Pak Mahfud dan tim adalah orang yang bekerja bukan saja cepat, tetapi juga prinsip-prinsip demokrasi ditegakkan, dan kemudian bagaimana kepedulian beliau terhadap isu-isu yang terkait dengan politik, hukum, penegakan hukum yang berkeadilan, tentang isu HAM, perlindungan terhadap HAM dan lain-lain. Jadi kita semua dibesarkan dengan pengalaman konkret dengan para kandidat ini. Dan yang kemudian yang kedua, saya rasa kenapa kami semua ujuk-ujuk, sebenarnya bukan ujuk-ujuk ya, tetapi kenapa tiba-tiba kita seperti digerakkan oleh minat yang sama hadir di sini. Tadi sebagian besar juga menyampaikan bahwa kita semua berkomitmen terhadap penegakan prinsip-prinsip demokrasi kita, dan itu melampaui batas-batas perbedaan, tentang batas-batas hal-hal yang kita lakukan bersama, karena kita tahu bahwa tanpa demokrasi yang yang matang, kita tidak, perempuan itu tidak bisa menyampaikan hak-haknya secara optimal, sehingga kita membutuhkan demokrasi harus kita genggam. Dan saya rasa ini bukan hanya untuk perempuan saja, untuk semuanya. Bagaimana hak-hak sipil itu juga harus diperhatikan, karena ini adalah terkait dengan hajat hidup orang banyak. Dan itulah kenapa kita semua berkumpul di sini, digerakkan oleh kesamaan kebutuhan, kesamaan keinginan, kesamaan tentang harapan untuk Indonesia yang lebih baik, dengan tetap menggenggam prinsip-prinsip demokrasi yang kita berjuangkan sejak reformasi. Terima kasih. Oke, Mbak Dani, saya suka ketika tadi Mbak Dani menyampaikan bahwa demokrasi yang matang dan perempuan itu memiliki peranan yang sangat strategis gitu kan. Jadi bukan hanya sebagai pajangan, bukan hanya sebagai suara saja gitu kan. Bisa disampaikan juga Mbak Dani, langkah konkret apa nih yang kira-kira akan dilakukan oleh Mbak Dani atau mungkin teman-teman sekalian untuk mendapatkan atau untuk mencapai demokrasi yang matang itu tadi, Mbak? Ini kawan-kawan ini, tokoh-tokoh perempuan ini, sahabat-sahabat saya ini, karena sudah bergelut puluhan tahun, 30 tahun, 20 tahun, baik di isu perempuan atau non-perempuan, itu saya rasa tidak mulai dari nol. Kawan-kawan ini merawat jejaring puluhan tahun. Jadi inilah kawan-kawan yang bergerak di aras bawah dan menengah atas, yang kemudian kita bersama-sama sebetulnya kita memiliki jejaring. Kita memiliki cita-cita yang sama tentang Indonesia didiami oleh perempuan dengan lebih baik gitu.
Jadi bagaimana hak-haknya tersampaikan, bagaimana akses dibukakan seluas-luasnya sama dengan semua warga negara yang ada di Indonesia. Jadi kita nggak mulai dari nol. Jadi gerakan ini ibaratnya memencet tombol dan kita menggerakkan seluruh jejaring yang kita miliki. Terima kasih. Oke, baik. Itu tadi sekian dari Mbak Dani. Kemudian kita juga selamat sore dan selamat datang Bapak Ketua TPN Ganjar Mahfud, Pak Arsyad. Silakan Pak Arsyad. Pas sekali, pas titik Pak Arsyad. Baik teman-teman, seperti yang tadi sudah kita dengarkan. Halo. Selamat sore Pak Arsyad, ini pas Pak. Jadi tadi memang sudah sempat disampaikan oleh para tokoh perempuan mengenai harapan mereka dan mengenai juga alasan para tokoh perempuan ini kenapa pada akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan TPN Ganjar Mahfud. Dan tadi juga sudah disampaikan ada banyak sekali concern dan akan ada sesuatu yang akan disampaikan juga oleh Pak Arsyad untuk para rekan-rekan media. Ini juga terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh para tokoh perempuan hari ini sebetulnya. Sepertinya apa sih yang mau dilakukan oleh TPN untuk merealisasikan begitu kan apa yang menjadi harapan dari para tokoh perempuan ini. Jadi untuk Pak Arsyad silakan Pak. Terima kasih. Aduh, udah pas Mbak Dani ya. Halo Mbak semuanya. Mohon maaf nih pas masuk ya pas ini bersamaan. Cuman terima kasih rekan-rekan semua. Selamat siang. Yang ingin saya katakan bahwa TPN Ganjar Mahfud pada hari ini kedatangan para perempuan yang luar biasa hebat, yang aktif di berbagai bidang, mulai dari politik, demokrasi, anti korupsi, hingga isu lingkungan. Nah, kehadiran daripada teman-teman ini tentu menjadi suatu suntikan energi. Ini energi baru lagi untuk TPN Ganjar Mahfud. Energi yang terus kita akan tambah dan ini suatu energi baru, tidak hanya untuk pemenangan, balik lagi tetapi juga untuk bagaimana kita memperjuangkan nilai-nilai dan khususnya menyelamatkan demokrasi seperti yang disampaikan oleh Mas Ganjar dalam pidato beliau di KPU semalam saat pengambilan nomor urut. Nah, kami percaya sekali bahwa perempuan memiliki peran yang besar dalam membangun Indonesia ke depan. Nah, untuk itu TPN Ganjar Mahfud akan memiliki juga kedeputian baru, yaitu namanya Deputi Inklusi. Nah, yang menjadi Deputi Inklusi ini duduk di sebelah kiri saya, yaitu Mbak Dani. Nah, di deputi ini oleh Mbak, nama panjangnya adalah Jaleswari Pramodawardhani. Nah, panjang tapi Mbak Dani. Dan nantinya akan beranggotakan perempuan-perempuan hebat lainnya dan juga dari tadi kalian inklusif, dari juga dari teman-teman lainnya yang akan masuk dalam situ. Nah, langkah ini menunjukkan komitmen daripada TPN Ganjar Mahfud bahwa kita ini ingin pemenangan ini bukan untuk sekelompok, tapi untuk semua rakyat Indonesia. Selalu saya katakan bahwa utama daripada ini adalah bukan hanya memenangkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud, tapi yang paling utama yang menang itu rakyat Indonesia. Nah, dengan demikian, dengan adanya energi baru ini, harapan dari kami adalah tadi energi suntikan ini membangun lagi suatu yang namanya energi untuk Indonesia. Selain mengumumkan adanya deputi inklusif pada hari ini, TPN Ganjar Mahfud kembali akan juga mengadakan rapat dengan tim pemenangan daerah yang sedang kami lakukan terus dengan tim pemenangan daerah ataupun TPD, sampai juga sekarang ini kami sudah mulai masuk ke namanya kabupaten kota, yaitu pun TPK. Jadi kita tidak hanya menguatkan wilayah nasional, tetapi juga konsolidasi kekuatan teman-teman di seluruh daerah di 38 provinsi untuk terus bekerja memenangkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud di Pilpres 2024. Selanjutnya terkait dengan rencana ke depan, alhamdulillah sekarang ini seperti semuanya ibu-ibu sekalian telah mengetahui nomor urut paslon sudah didapat.
dan inilah menjadi nomor 3. That is nomor 3 adalah nomor paslon kami, dan 2 minggu lagi kita akan memasuki masa kampanye. Nah, PPN tentunya memastikan segala kebutuhan kampanye Mas Ganjar dan Prof. Mahfud dapat terpenuhi sehingga semua berjalan dengan baik. Kita juga akan semakin waspada atas berbagai bentuk kecurangan dan kelicikan. Kita akan membangun posko-posko jurdil, jujur, adil, untuk menjadi posko aduan masyarakat jika ada tindak kecurangan. Ini sangat serius karena kita semua tahu dan juga sadar bahwa di awal masa pencalonan pun sudah ada pihak-pihak yang berani melakukan kecurangan. Mari kita awasi bersama semua tahapan dan jalannya Pilpres agar tidak terjadi kecurangan. Ini adalah antisipatif bahwa ingin kita berantisipasi jangan sampai terjadi demikian. Jalani Pilpres dan pemilu dengan jujur, adil, dan baik. Karena semua yang dimulai dengan niat yang baik akan berbuah hasil yang terbaik bagi Indonesia. Nah, itu yang kami ingin utarakan dan itu menjadi harapan kami juga. Jadi 2 tadi deputi inklusif dan juga yang dimana persiapan TPD yang sedang kami lakukan, dan khususnya tadi bagaimana posko-posko jurdil yang akan kami buka di berbagai tempat daerah untuk sekali lagi memastikan bahwa tidak terjadi bagaimana ada oknum-oknum yang ingin melakukan sesuatu. Dengan demikian saya ingin mengucapkan terima kasih atas dasar ini dan berterima kasih bahwa semua ini kita bisa berjalan dan mengharap bahwa mempunyai suatu energi baru untuk Indonesia. Untuk itu mungkin itu yang saya ingin utarakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan untuk rekan-rekan media yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya, dari